Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue SWS. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan rezeki yang halal. Masih ingat Jampitsus yang beberapa waktu lalu polisi menemukan uang ratusan triliun dan 74 kilogram emas. Nah, ini menjadi kontroversi yang akhirnya menjadi sebuah kejadian yang karambol, saling berkaitan. Ini ada upaya untuk melepaskan Pak Ferry, mantan Jampitsus. Ada sebuah skenario katanya, ya, jadi yang awalnya Hotman Paris statementnya minor, kemudian ternyata dia masuk menjadi pengacaranya Ferry, mantan Jampitsus, dan kemudian dia mengeluarkan statement yang nggak baik dan menjadi polemik, dan Hotman Paris dilaporkan. Tapi kali ini bukan itu yang akan kita kupas. Nah, setelah beberapa hari Hotman Paris masuk menjadi pengacaranya Pak Ferry, kemudian muncul ada seorang pengacara, ya, yang menjerumuskan kliennya. Selama ini seorang pengacara pasti apapun akan dilakukan untuk melindungi kliennya, untuk menjadikan kliennya tidak bersalah. Entah kenyataannya bersalah atau tidak, seorang pengacara wajib hukumnya untuk melindungi kliennya agar dianggap tidak bersalah, tidak ditahan. Kali ini lain, ada seorang pengacara yang menjerumuskan kliennya. Nah, kemudian juga ada statement Hotman Paris yang ini dikaitkan dengan istana, yang awalnya berbicara minor terhadap Ferry, mantan Jampitsus, kemudian masuk ke menjadi pengacaranya. Alasannya katanya istana. Ya, dari dulu Hotman ini mengatakan dekat dengan Pak Prabowo, bahkan tidaknya dekat. Selama ini dia menjadi pengacaranya Pak Prabowo. Kalau ada masalah dia yang menyelesaikan. Ya. Nah, masalah apa Pak Prabowo selama ini? Ya, jangan lama, kita ikuti dulu videonya berikut ini. Padon tadi ngasih duit ke Pak Ferry, Padon memang buat bikin pelabuhan, Padon. Ya. Ngasih duit ke berapa? Ngasih duit berapa Pak ke Pak Ferry, Pak? Bang, permisi ya, Bang. Permisi, Bang. Padon itu uangnya benar, uang usaha, Padon. Permisi, Bang. Untuk siapa Bang usahanya, Padon? Itu kafe depan punya Bapak, Pak. Enggak usah berapa. Ada segala ketinggalan nih, Pak. Kalau segala ketinggalan nih, Pak. Segala ketinggalan juga. Apa yang diterima oleh kejaksaan milik Pak Doni, Pak? Pak Doni itu, sorry. Itu penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Semua saksi sudah diperiksa dan konfirm dengan itu. Kemudian alat bukti berupa pembayaran, listrik, air, maintenance semuanya juga sudah disita. Jadi konfirm itu yang menggunakan adalah Pak Idon dan yayasan. Pak, soal berangkas Pak, kan ini berangkasnya hampir sama ya, yang di Deklen dan di Sentul. Ya. Itu berarti
terkonfirmasi bahwa yang buat itu adalah Pak Yudon. Oke. Ini ada 3 orang yang hadir dalam satu pertemuan di sebuah tempat di Jakarta. Ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Jaksa Agung, dan juga ada Febri. Oke. Ada permintaan dari Febri. Pertama, permintaan supaya Febri tidak dijadikan tersangka, tapi dia menjamin dia akan mundur. Dari Dia mundur nggak posisinya apa-apa. sebagai jampitsus. Betul, betul. Dia mundur nggak apa-apa. Yang kedua, dia minta ada yang mengakui duit hasil penggeledahan Polri dan juga emas itu milik orang lain. Dan Febri diduga berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha yang kita cross check ke lebih dari 6 narasumber ya. Ada sekitar 7 narasumber yang langsung berkomunikasi juga dengan para pengusaha itu. Mereka dihubungi oleh Febri untuk meminta agar uang dan emas itu diakui milik mereka. Pengusaha ini macam-macam lah. 2 di antaranya terkenal. Siapa tuh? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Satu dari Kalimantan. Wah, gua udah punya bayangan. Paji. Dan pengusaha ini langsung terbang ke satu tempat nih. Oh, yang ada Karena proyeknya itu. Betul, ada proyeknya. Oke, tahu gue siapa ini. Satu lagi ada nggak, J? Ada. Yang pernah berhubungan dengan sepak bola gitulah. Oh, pengusaha tambang yang pernah ada di suatu sepak bola atau Bisnis sepak bola. bisnis sepak ataupun bola. di Asosiasi Sepak Bola Indonesia begitu ya. Betul. Oh, istilahnya yang ada E-nya itu kan ya. Oke. Oh, pantas sih. Gue jadi nyambung nih dengan kronologi peristiwa yang terjadi pada akhir pekan itu ya. Iya. Jadi setelah ada dugaan komunikasi Febri dengan sejumlah pengusaha tambang tadi, Febri kemudian kan menggelar konferensi pers. Hari Jumat pagi kalau nggak Persis, salah. Betul, persis. iya. Di situ salah satu substansi yang sangat gua ingat dari konferensi persnya Febri adalah dia mengatakan benar itu rumah Sentul adalah rumah saya. Tetapi dia juga menyatakan di situ bahwa uang atau temuan yang ada di dalam berangkas di rumah Sentul itu ada pemiliknya, ada kegiatannya, gitu Iya. kan. Oh, rupanya itu adalah bagian proses dari komunikasi yang dia jalin sebelumnya dengan sejumlah pengusaha itu. Dan ya menurut 7 narasumber kita itu Febri sudah confident bahwa karena ini sudah ada yang mau mengakui nih atau diminta untuk mengakui, maka ya dia akan selamat lah. Tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Dengan melakukan itu terhadap Jampisus ini, mantan Jampisus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampisus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Tuh bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya?
seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Terkait dengan ini Mas, Bang Hotman kemarin kan bilang kalau Febri Adriansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Pras? Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Mas, Oke, terima kasih ya. Mas, terkait akun tadi yang diusulkan menjadi Jampitsus itu sudah disetujui oleh Pak Presiden atau bagaimana? Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Mas. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memberikan teguran keras kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mensesnek meminta dengan tegas agar Hotman tidak menyeret nama Presiden Prabowo Subianto ke dalam perkara hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Adapun respons tegas ini disampaikan olehnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan kasus korupsi tersebut kepada koridor hukum yang berlaku. Ketegangan ini bermula saat Hotman Paris mempertanyakan langkah Polri yang dinilai memeriksa kliennya tanpa mengantongi izin. Hotman mengklaim bahwa Febri Adriansyah merupakan sosok tangan kanan yang sangat dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sang pengacara juga membanggakan prestasi Febri yang sukses mengembalikan aset negara senilai total 430 triliun rupiah. Menurut Hotman, tindakan mempermalukan pejabat yang berprestasi mengembalikan kerugian negara tersebut dinilai sangat tidak wajar. Merespons pembelaan bombastis itu, istana mengingatkan agar semua pihak menghormati mekanisme hukum tanpa mengaitkannya dengan kepala negara. Dan sebagai informasi pemirsa, Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait kasus dugaan korupsi PT Asabri. Hingga saat ini, Febri yang juga menyandang status saksi di kasus korupsi lain dilaporkan belum dilakukan penahanan. Dari video tadi jelas bahwa Don Rito, seorang advokat dan kebetulan juga pengusaha, ini ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa Agung, ke Kejaksaan. Karena Don Rito ini ternyata yang memiliki uang dan emas 74 kg. Uang yang ratusan miliar dan 74 kg emas yang kemarin ditemukan polisi disinyalir punyanya Ferry Jampitsus, mantan Jampitsus. Ternyata diakui bahwa itu miliknya Don Rito. Ini sebuah kejadian yang lucu karena sebelumnya pengacaranya Don Rito menegaskan bahwa rumah Sentul yang katanya miliknya Ferry itu sebetulnya miliknya Don Rito. Kemudian uang itu juga, dan emas itu juga milik Don Rito. Ini lucu, seorang pengacara biasanya dimanapun pengacara itu pasti akan melindungi kliennya, berupaya agar kliennya tidak terjerat hukum, tidak dipenjara, atau bahkan dianggap tidak bersalah. Tapi kali ini pengacara Don Rito ini lucu. Nah, ini seperti sebuah settingan. Karena demikian Hotman Paris masuk, ini ada sebuah perubahan. Ya, ada sebuah perubahan. Nah,
Yang jelas ada seorang perempuan yang mengatakan ada skenario besar. Ada 3 orang ketemu. Ya. Ferry siap mengundurkan diri dari Jampitsus dengan catatan tidak dijadikan tersangka. Kemudian yang kedua, ada yang mengakui bahwa uang dan emas itu milik orang lain. Nah, akhirnya muncul si siapa tadi, Don Rito. Nah, kalau memang itu merupakan sebuah skenario, berarti innalillahi, hukum kita sudah betul-betul mati. Ya, sangat lucu. Nah, dan juga siapa namanya, Hotman Paris ini menjadi pengacaranya Ferry, mantan Jampitsus, karena ingin mengembalikan marwahnya Pak Prabowo. Ini sangat lucu, ya, sangat lucu. Dan Menseknek menyatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, tidak ada kaitannya dengan Pak Presiden. Pak Presiden pun sempat mengatakan, siapapun orangnya kalau salah sikat. Nah, berarti statement Hotman Paris ini memang mengada-ada. Nah, seperti apa ending dari kasus uang ratusan miliar dan emas 74 kg? Ikuti terus video gue, Wassalam.